Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Halimah, NIC CP208. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul accounting pada ODU 17. Sebelumnya, saya akan memaparkan beberapa materi terlebih dahulu mengenai modul accounting pada ODU. Enterprise Resource Planning atau ERP dan Odoo. Odoo adalah solusi ERP open source yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan otomatisasi bisnis. Odoo menawarkan berbagai modul yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan berbagai industri. Modul Accounting and Finance pada Odoo. Pertama, manajemen keuangan. Modul akuntansi Odoo menawarkan fitur lengkap untuk melacak transaksi keuangan, termasuk penerimaan dan pengeluaran, piutang dan hutang, serta aset dan liabilitas. Kedua, pembuatan laporan keuangan. Fitur pelaporan yang komprehensif memungkinkan pengguna untuk menghasilkan berbagai laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan arus kas. Ketiga, integrasi. Modul akuntansi Odoo terintegrasi dengan modul lainnya, seperti penjualan, pembelian, dan inventaris untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kesehatan finansial perusahaan. Selanjutnya, langkah-langkah instalasi modul Extra Accounting. Yang pertama yaitu proses awal atau persiapan, kedua instalasi modul, dan ketiga konfigurasi modul. Berikut demo yang saya lakukan mengenai instalasi modul Extra Accounting. Untuk mendownload dan menginstal modul accounting eksternal, yang pertama yaitu buka browser Chrome, kemudian buka link yang sudah diberikan. Karena di sini saya menggunakan Odoo versi 17, klik download for V17 untuk melakukan proses pendownloadan. Kemudian tunggu hingga proses download selesai. Apabila proses download telah selesai, folder akan tersimpan ke penyimpanan lokal kita. Kemudian buka. Selanjutnya, lakukan ekstrak file tersebut. Klik Extract All, kemudian pilih penyimpanan. Selanjutnya, apabila proses ekstrak file telah selesai, lakukan copy paste folder yang telah diekstrak tadi. Lakukan paste pada folder add-ons yang berada dalam folder instalasi Odoo. Selanjutnya, karena service Odoo selalu running in the background, maka perlu dilakukan restart service Odoo. Lakukan pencarian pada Windows, ketikkan service, kemudian buka. Pilih Odoo Server 17, lalu klik kanan dan restart. Jika sudah berhasil melakukan restart service Odoo, login ke Odoo. Kemudian pastikan telah menyalakan developer mode. Apabila developer mode telah berhasil dinyalakan, akan terlihat gambar kumbang yang berada di bagian header. Lalu pilih Home menu, pilih Apps, lalu pilih menu Update App List. Klik Update. Apabila modul Extra Accounting yang telah di-download tadi sudah muncul, klik button Activate dan tunggu beberapa saat hingga proses aktivasi modul tersebut selesai. Apabila proses aktivasi modul telah selesai, maka modul accounting akan terlihat secara otomatis pada home menu. Selanjutnya, modul accounting siap untuk digunakan. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pembuatan vendor bill dan register payment secara parsial. Tahapan pertama, pembuatan
purchase order atau PO, kedua pembuatan vendor bill, dan ketiga register payment parsial. Berikut demonstrasi langkah-langkahnya. Untuk penggunaan fitur vendor bill dengan payment secara parsial, langkah pertama yang dilakukan yaitu klik home menu, lalu pilih modul accounting, kemudian pilih menu vendors, lalu pilih submenu bill, klik button new. Pada bagian vendor dapat diisi atas pesanan pembelian sebelumnya atau tagihan. Kemudian untuk bagian bill reference dan autocomplete bersifat opsional, boleh diisi, boleh tidak. Lalu bill date diisi dengan tanggal penerbitan dokumen. Accounting date diisi dengan tanggal di mana dokumen terdaftar di akuntansi. Untuk payment reference dan recipient bank ini bersifat opsional, boleh diisi, boleh tidak. Untuk payment terms diisi dengan syarat pembayaran sesuai ketentuan dari setiap perusahaan. Di sini saya akan memilih 30% now, balance 60 days. Kemudian pada bagian jurnal diisi dengan jurnal mana tagihan harus dicatat dan mata uang. Pada bagian invoice line, kita dapat memasukkan produk yang ingin dibuat tagihannya. Klik add a line. Apabila semua form sudah terisi, lalu klik confirm dan status berubah menjadi posted. Untuk menyelesaikan pembayaran, klik register payment. Kemudian akan muncul pop-up register payment. Karena tadi perusahaan menerapkan payment terms 30% no balance 60%, maka pembayaran dilakukan menjadi 2 tahap. Dengan yang pertama bayar 30% dari total keseluruhan. Pada kolom amount dapat diubah sesuai nominal pembayaran tahap pertama. Apabila sudah diisi, kemudian lalu klik create payment dan status pembayaran berubah menjadi parsial. Untuk melakukan pembayaran yang kedua, kita klik register payment lagi. Dan di sini amount akan terisi otomatis sebesar sisa dari pembayaran pertama. Kemudian tentukan payment date kedua, lalu klik create payment. Apabila sudah, maka status payment akan berubah menjadi in payment. Itu tadi merupakan cara penggunaan fitur vendor bill dengan payment secara parsial. Selanjutnya yaitu integrasi antara purchase order dan vendor bill. Purchase order pada Odoo memungkinkan pengguna untuk membuat dan mengolah pesanan pembelian kepada pemasok. Vendor bill pada Odoo memungkinkan pengguna untuk mencatat dan mengelola tagihan yang diterima dari pemasok. Integrasi antara purchase order dan vendor bill memungkinkan pengguna untuk menghubungkan pesanan pembelian dengan tagihan yang diterima, memastikan akurasi dan efisiensi dalam proses pembelian. Kesimpulannya, dengan modul akuntansi dan keuangan pada Odoo, pengguna dapat mengelola keuangan bisnis secara efisien dan efektif. Fitur-fitur lanjutan seperti extra accounting memungkinkan pengguna untuk memaksimalkan potensi modul akuntansi dan meningkatkan efisiensi operasional. Itu tadi penjelasan yang dapat saya sampaikan terkait modul accounting dan finance pada Odoo 17. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.